Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan sore hari ini pemirsa, kita bisa bertemu kembali dalam program unggulan kita, Edukasi. Di kesempatan sore hari ini kita akan berbincang terkait dengan dunia pendidikan, prestasi teman-teman dari sekolah manapun yang bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini spesial kita akan hadirkan teman-teman yang berprestasi dan insya Allah akan memberikan motivasi untuk kita semua. Beliau datang dari SMA MTA Surakarta dan kita nanti akan perkenalkan satu persatu bagaimana prestasi beliau, dan juga sudah hadir pelatih dari teman-teman SMA MTA Surakarta yang nantinya juga akan memberikan ilmunya untuk kita di sore hari ini. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Saya agak nervous ini di depan Bapak Sensei ya ini. Sensei dan teman-teman semua yang memakai seragam kebesarannya untuk bertanding. Kalau kita lihat, kalau dengan jaket seperti ini kan tentunya prestasinya bisa kita lihat berarti nanti di bidang olahraga ya ini ya. Dan terkhusus ini prestasinya bidang olahraganya karate pemirsa. Hal yang tentunya budaya yang baik untuk kesehatan fisik kita, dan terbukti teman-teman SMA MTA Surakarta yang memang setiap harinya digembleng dari keilmuan agama, namun tidak lupa untuk kegiatan fisiknya ini ya, Sensei. Nah kita perkenalkan ya pemirsa dimanapun Anda berada, salah satu narasumber kita yang ada di depan saya ada pelatihnya, beliau bernama Sensei Sugeng Riyadi SPD. Sehat ini ya Pak Sensei? Alhamdulillah sehat. Habis dari latihan apa ini ya? Habis latihan tadi sama anak-anak tadi. Kemarin juga habis turnamen pula ya ini ya? Ya benar, kita habis leprong tadi Wonosobo. Sampai Solo kapan ini? Sampai Solo tadi dini hari jam 1 pagi. Wah, berarti masih capek-capeknya ya ini. Tapi terpancar dari raut wajahnya ini gembira karena kemarin dapat info dapat juara ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Pemirsa, kita kenalkan juga rekan-rekan kita, teman-teman kita dari SMA MTA Surakarta. Satu persatu di samping saya ada Mas Aditya Al-Ayubi ya. Biasa dipanggil siapa ini Mas? Mas Adit. Adit ya. Kelas berapa ini Mas? Kelas 11. Kelas 11. Jurusannya apa kalau sekarang? Sekarang IPA. Oh, IPA ya. Baik, Mas Aditya ini pemirsa. Di sampingnya di tengah ada Mas Amaroso. Iya, ini Amaroso Hania ya? Hania. Oh, Hania. Iya. Ini panggilannya siapa, Mas? Amaroso. Amaroso. Asli mana ini, Mas Amaroso? Saya dari Tangerang. Oh, Tangerang. Pantas namanya ini agak berbeda dengan orang-orang Jawa ini ya. Mas Amaroso. Ini kelas berapa ini, Mas? Kelas 12 IPA 1. 12 IPA 1. Wah, kelas 12 tinggal sebentar lagi nih lulus ya. Iya. Baik, di sampingnya paling ujung ada Mas Mukhlis Dwi Angga. Biasa dipanggil siapa ini, Mas? Angga. Oh, Angga. Asalnya dari mana, Mas? Dari Sragen. Oh, Sragen. Kelas berapa saat ini? Kelas 12 IPA 1. Oh, 12 IPA 1. Berarti satu kelas ya sama Mas Amarosa. Iya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, beliau bertiga ini adalah siswa berprestasi dari SMA MTA Surakarta yang tadi disampaikan dari pelatihnya Sensei Sugeng bahwa beliau baru saja memenangkan kejuaraan ini ya. Kemarin kejuaraannya yang diikuti di mana ini, Sensei? Ya, baik, terima kasih. Kebetulan kemarin anak-anak ini mengikuti kejuaraan tingkat Jawa Tengah yang diadakan Pemda Jawa Tengah bernama Kejuaraan Provinsi Jawa Tengah. Ini kita membawa anak-anak berlomba di Wonosobo tepatnya. Mereka mengikuti di berbagai kelas. Alhamdulillah karena Allah, kita mengirim 6 anak tergabung dalam tim Kota Solo Surakarta, SMA MTA. Kita mendapatkan raihan 4 emas, 2 perak. 6 kontingen yang diberangkatkan. 6 anak semua mendapatkan medali. Oh. Semua berasal dari mana saja Pak ini? Kontingen kan Solo ya? Semua dari SMA MTA Surakarta atau ada beberapa siswa dari sekolah lain? Ya, itu karena berlabel kejuaraan Provinsi Jawa Tengah. Jadi labelnya adalah di area Jawa Tengah, seperti Semarang, mewakili Semarang, mewakili Cepu, mewakili Blora. Kita juga mewakili Kota Solo. Kita tergabung di Kota Solo, anaknya sekitar 50 anak dari anak-anak berprestasi yang ada di Kota Solo, termasuk anak-anak kita di SMA MTA.
anak ini. Jadi ada yang dari SMA 4, ya. ada yang dari SMA yang lain, Ya. termasuk juga anak usia dini dari SD, SMP, SMA tergabung di sana juga. Oh, berarti semua jenjang sekolah Ya. anak itu ikut dalam kejuaraan kemarin ya? Ya, betul. Termasuk juga dari SMA MTA Surakarta memberangkatkan 6 anak 6 dan 6 anaknya semua mendapatkan medali. Alhamdulillah karena Allah. Luar biasa ini pemirsa. Mungkin bisa diberikan gambaran para pemirsa ini kejuaraan kemarin itu prosesnya seperti apa, Sensei? Ya. Jadi awalnya itu adalah tadi saya sampaikan di depan itu ajang kejuaraan yang diadakan Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan tuan rumahnya adalah di Wonosobo. Bisa kemarin tahun yang lalu ada di Cepu, atau bisa di Semarang yang ditunjuk oleh Pemda Jawa Tengah, karate di sini modnya. Kemudian tahun ini di Wonosobo itu melalui otomatis setiap daerah itu membuat seleksi untuk membuat tim kota atau kabupaten, kota madya atau kabupatennya masing-masing termasuk kota Surakarta. Anak-anak kita ini yang di SMA MTA terpilih 6 anak yang dia dari kualifikasi dan juga dari kemampuannya yang dipandang mampu untuk mewakili kota Surakarta. 6 anak ini. Nah, kemudian setelah terbentuk mereka diadakan training center latihan tim kota Surakarta. Kebetulan mohon maaf ini jaket yang kita pakai adalah dari kota Surakarta untuk identitas kita dan anak-anak berlatih keras selama kurang lebih untuk mempersiapkan ini 1 bulan. Wow. Jadi kita ambil hari yang libur karena kita juga mereka adalah anak didik ya belajar tadi Ustadz katakan belajar agama dan juga mereka berprestasi dalam bidang agama. Biar imbang kita ambil akhir. Training center adalah TC untuk menyiapkan mereka setiap kejuaraan yang akan dihadapi agar mereka siap gitu Tad. Ya, baik. Berarti prosesnya cukup panjang ya menuju kejuaraan kemarin dan tadi sedikit disinggung hampir 1 bulan persiapannya ini ya. Nanti kita coba kulik bagaimana proses latihannya hingga mendapatkan juara ini. Tapi kita coba ke teman-teman terlebih dahulu. Kemarin dalam kejuaraan ini kan Mas Mukhlis Dwi Angga mendapatkan emas ini ya Mas ya. Iya. Untuk kategori apa pada saat itu? Kategori komite min 55 kg. Komite min 55 kg ya. Iya. Tanding berapa kali kemarin? Tanding 4 kali, alhamdulillah. 4 kali. Dalam berapa? 1 hari itu atau? Iya, 1 hari. 1 hari. Gimana perasaannya kemarin ketika mendapatkan emas ini? Senang. Awalnya deg-degan, tapi setelah dijalani alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Ini kejuaraan pertama yang diikuti Mas Angga atau seperti apa ini? Sudah pernah ikut kejuaraan yang lain juga. Pernah mendapatkan medali sebelumnya? Iya. Bisa disebutkan ini mana saja? Pertama kali ikut event di Manahan mendapatkan juara 2. Yang kedua di Sukoharjo mendapatkan juara 1 alhamdulillah. Yang ketiga di Jakarta di Universitas Unggul alhamdulillah dapat juara 1 dan yang terakhir ini. Wah, luar biasa. Ternyata sudah banyak kompetisi yang diikuti ya tanya dari Mas Angga ini. Masya Allah, kejuaraannya pun juga bukan kelas yang istilahnya sekitaran SMA MTA Surakarta, tapi sudah menasional ini ya Sensei ya kejuaraannya. Baik, ini Mas Angga kenal dengan karate ini sejak kapan? Sejak kecilkah atau seperti apa? Sejak masuk dari SMA MTA Surakarta. Wow, baru masuk SMA? Iya. Kenal karate? Iya. Lantas ikut dan langsung bisa berprestasi ini ya? Wah, alhamdulillah ya. Berarti ini salah satu bentuk pendidikan, latihan dari Sensei ini luar biasa membuahkan hasil. Salah satunya Mas Angga ini ya. Baik, di kompetisi yang terakhir ini ya Mas Angga ya. Kemarin yang dirasakan kan agak nervous, tapi terbayarkan dengan hasil emasnya ini ya. Kalau bisa diceritakan bagaimana pertandingannya? Mungkin dari babak pertama hingga finalnya ini. Ya, mungkin babak pertama alhamdulillah bisa dilewati. Yang mungkin terkesan di bagian terakhir mungkin cukup sengit. Dengan skor 8-0. 8-0? Iya. Lawan mana itu saat itu? Kurang memperhatikan kayaknya dari Pekalongan insya Allah. Itu pertandingan yang paling menegangkan ya? Tapi alhamdulillah dengan mendapatkan emas ini semua terbayarkan, akhirnya nervousnya hilang dan perasaan bangga lah tentunya. Kita bergeser ke Mas Amaroso ini ya. Datang jauh dari Tangerang ini sebenarnya kenal dengan karate apakah seperti Mas Angga baru di SMA atau seperti apa Mas? Enggak, kalau saya SD sudah pernah ikut sekitar kurang lebih 1 tahun, tapi berhenti. Lalu lanjut lagi di SMA ini. Oh, berarti
sebenarnya sudah kenal dulu ya. Sudah kenal. Tapi mau lanjutnya ketika SMA gitu ya. Iya. Sekarang sabuk apa berarti? Sekarang saya sudah sabuk kuning. Oh, sabuk kuning ya. Kemarin di kompetisi terakhir juaranya mendapatkan apa ini, Mas? Saya juara 2 dapat medali perak. Oh, perak ya. Kategorinya? Kategori komite min 55 kg. Komite min 55. Berapa kali tanding kalau Mas sama Rosso? Saya 4 kali tanding juga, tapi yang di final itu kalah. Sama kontingen mana ini? Kalau nggak salah Pekalongan juga. Pekalongan juga ya. Berarti saat itu memang di fase terakhir poinnya gimana? Selisihnya? Ketatkah atau? Selisihnya sih dikit lah, 3-1. Ya, berarti memang tidak masalah ini. Perak itu sudah sesuatu yang berharga dan menjadikan kebanggaan untuk kita semua. Apalagi ini semua berprestasi yang tentunya ini nanti bisa menjadi contoh untuk para pemirsa. Kita bergeser ke Mas Aditya Al-Ayubi ini. Kemarin mendapatkan emas juga ya Mas ya? Nggih. Wah, kategorinya apa ini Mas? Saya komite min 68 kg putra. Komite min 68 ya. Wah, 4 kali tanding juga? Ya, 4 kali. 4 kali tanding. Kalau kejuaraan yang diikuti sebenarnya sudah berapa kali? Baru 2 kali. Sebelumnya itu ikut Popda di Manahan. Oh. Dapat juara 3, alhamdulillah. Nah, ini yang baru keduanya. Popda tahun kapan? 2023 atau 2023. Oh, dalam 1 tahun sudah dapat 2 juara ya? Ya, padahal baru kelas 11 ya. Masih ada panjang ya waktunya nanti untuk bisa berprestasi lagi untuk Mas Adit. Kenalnya karate juga baru di SMA atau seperti apa Mas? Dulu SD itu pernah ikut waktu kelas 3 sampai kelas 4 setahun. Tapi situ berhenti, nggak diteruskan. Ya. Tapi setelah itu pas masuk SMA ini ya kayak ada apa? Keinginan untuk melanjutkan ya. Setelah melihat. Ya, baik. Ternyata memang semua teman-teman ini bisa dibilang jenjang karirnya dalam karate baru dimulai ketika SMA ini. Nah, kita coba tanya bagaimana pola latihan yang diberikan oleh sensei kepada teman-teman SMA MTA Surakarta ini sehingga bisa mendapatkan prestasi. Untuk kesempatan tahun ini pun perlombaan terakhir 6 anak yang dikirimkan semua dapat juara. Bagaimana ini sensei? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama saya tanamkan kepada anak didik saya terutama saya mengajar karate di SMA MT adalah disiplin. Disiplin itu adalah kunci yang pertama kita sukses. Baik itu di sekolah, mungkin dalam hal agama dia mengajinya, kemudian ini masalah karate untuk prestasi. Karena di ekstrakurikuler di SMA MTA itu ada 2. Saya bagi, yang pertama pemula, dia yang baru ikut mungkin, kita kenalkan bela diri karate. Kemudian kita naik ke tingkatan prestasi. Kalau ada event-event, ada kejuaraan, jadi kita fokuskan mereka ke sana. Nah, anak-anak ini saya tawarkan, saya tanyakan, mau nggak berprestasi? Karena emang semuanya diambil dari diri sendiri. Kita guru, sensei, pembina hanya mengarahkan bagaimana baiknya kemampuan anak ini. Kemudian anak-anak ya karena mereka mungkin semangat muda, sekarang sifatnya fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam hal adalah prestasi. Ya sudah kita arahkan dengan latihan yang cukup. Kita latihan di SMA itu setiap hari Ahad sore sama Jumat. Namun kalau ada kejuaraan, mungkin kita intensifkan lebih, minta izin baik dari asrama ataupun dari sekolahan, 1 minggu bisa 4 atau 5 kali untuk persiapan kejuaraan-kejuaraan yang ada di depan kita atau yang kayak kita ikuti. Kemudian saya dalam memberikan materi kepada anak sesuai kemampuan anak. Anak-anak ada 2 kategori di karate. Kalau di karate itu kan dari Jepang, budaya Jepang, kata itu adalah jurus. Misalnya seni, bagaimana memperagakan gerakan yang indah, itu namanya kata. Yang kedua, komite, pertarungan. Nah, itu anak semuanya saya suruh memilih, suka yang mana, karena diawali dengan suka, senang, disiplin, dengan latihan yang rajin, dan tentunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah prestasi itu bisa diraih. Terbukti ini, saya hanya mengantarkan anak-anak, kita latihan setiap Jumat sore, setiap Ahad sore, yang tentunya tidak mengganggu proses belajar mereka dan juga mengaji di sekolah maupun di asrama. Ya, baik. Utamanya tidak lupa dan untuk kegiatan fisiknya juga diikutsertakan ya tadi. Baik, Sensei, ini tadi kan bisa dibilang ada pemula, ada yang berprestasi juga. Nah, yang menarik ini bagaimana ya untuk seorang pelatih atau Sensei memberikan
penguatan kepada anak didiknya sehingga ketika latihan beliau punya kerentek saya ingin berprestasi. Yang dilakukan oleh sensei seperti apa? Tadi depan saya sampaikan bahwasanya kebetulan saya juga seorang guru, ini sifatnya olahraga. Jadi olahraga itu adalah tujuannya kalau saya menjelaskan pada anak disiplin. Baik disiplin kita dalam bidang pendidikan. Jadi pendidikan belajar. Bapak Ibu guru memberikan tugas, kerjakan itu. Apapun bentuknya. Kemudian merambah ke yang saat ini kalian ikuti adalah ekstra karate. Bela diri yang keras. Namun keras di sini adalah ada unsur pendidikannya. Ketika kita mau latihan setiap ahad katakanlah gitu ya, harus matras dipasang bersama-sama bergotong royong. Memasang matras itu adalah salah satu kunci juga disiplin. Diatur, alatnya disiapkan. Yang kedua, setelah selesai mari kita bersama-sama mulai sebelum latihan berdoa. Setelah berdoa bagaimana kita pemanasan, warming up. Bahasa karatnya Jepang adalah taiso. Taiso itu adalah pemanasan. Nah dari situ udah kelihatan. Lalu salah satu memimpin. Katakanlah Mas Angga pimpin selama 10-15 menit biar tidak terjadi nanti cedera, kecetit ataupun yang lainnya. Itu salah satu bentuk disiplin. Nanti bergantian setiap waktunya. Ini Mas Angga, besok Jumat mungkin Mas Aditya, Mas Amuruso. Dari situ anak-anak sudah mulai terbimbing, terbina untuk kedisiplinnya. Dari mulai hal yang terkecil, pemanasan saja. Yang awalnya mungkin dia takut, tidak bisa. Di sekolah mungkin sekolah pagi dia takut, tapi ternyata dengan ada ekstra seperti dari hal terkecil berani tampil ke depan. Akhirnya kita lihat dan setiap seorang pelatih itu harus pandai-pandai melihat anak didiknya. Oh ini anak ini kelihatannya masih minder, perlu kita dampingi. Oh anak ini sudah over, harus kita imbangkan. Oh anak ini sudah punya basic, tinggal kita arahkan. Jadi seorang pelatih memang harus punya kemampuan untuk melihat anak didiknya sejauh mana kemampuan dia. Karena di seorang sensei itu ada ujian sabuk, di sana ada trainer of trainer, pelatih melatih pelatih. Jadi kita mengetahui anak didik kita sejauh mana dia melangkah. Oh ini kategori pemula, kita kasih dulu pemula. Kalau kebahasannya SD kelas 1 ya kita SD. Nanti tingkatan kelas 5 SD atau kelas SMP, SMA itu begitu. Ya baik. Yang diutamakan terlebih dahulu tadi adalah kedisiplinan. Itu menjadi pokok dan pondasi terlebih dahulu sebelum memulai segala sesuatunya tadi ya, Sensei Sugeng. Baik, selama ini dalam melatih ya Sensei ya, apa yang menjadi kendala atau mungkin tantangan supaya membentuk siswa-siswa ini berprestasi? Oke, baik. Pertanyaan yang cukup bagus itu, dan saya juga tertantang dari kenapa saya sampai hampir kurang lebih, mohon maaf, sekitar 15 tahun, 16 tahun masih bertahan di SMA MTA itu. Luar biasa. Ya, karena saya suka yang pertama giroh semangatnya. Giroh semangat untuk berprestasi, kemudian juga mengaji. Mengaji dalam hal agama. Jadi anak-anak mengaji itu bisa berprestasi. Kebetulan saya diamoni di bidang olahraga karate. Dan mereka itu dari nol. Tadi kita bersama anak-anak saya, masih banyak lagi yang mungkin ada di sini, dia yang tidak tahu karate, yang belum pernah karate, kita kenalkan. Dalam bahasa Inggrisnya kan zero to hero, nol menjadi seorang pahlawan berprestasi. Tapi tadi dengan dasar disiplin dari awal mereka jauh-jauh. Kebetulan anak didik kita kan tidak hanya di Solo, tapi di seluruh Indonesia. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jakarta, Mas Amuruso ini ada di Tangerang. Nah, anak-anak kita awali dengan itu. Di pendidikan dasar tadi dengan memasang matras, dengan pemanasan dan semuanya kelihatan. Kemudian kita beranjak melihat ketika sudah diklasifikasi, oh ini pemula, dasar dulu. Katakanlah dalam bahasa kita kalau belum bisa ngaji, ini iqra dulu, alif ba ta dulu. Oh ini alif ba ta. Naik lagi terusnya sampai bisa ngaji, oh ini bisa prestasi, kita arahkan ke prestasi. Karena memang seorang pelatih tadi, oh ini dimasukkan kategori pemula, kategori yang sudah bisa. Itu harus jeli-jeli. Kemudian yang saya suka anak-anak ketika saya tawarkan mau nggak untuk disiplin berprestasi, anak-anak mau. Yang jauh-jauh mereka dari Jakarta, dari Tangerang, diasramakan latihan dengan skala waktu yang ditentukan oleh sekolahan. 1 jam, 1 jam setengah disiplin. Jam setengah 4 mulai. Jam 5 selesai. Saya melihat oh anak-anak ini bisa untuk bergerak. Yang terakhir adalah ketika kita tawarkan ada kejuaraan. Contoh tadi Mas Angga, dulu di Manahan tahun 2023 akhir Desember itu ada kebetulan kita sering yang kita ikuti adalah turnamen yang sifatnya untuk membina. Yang pertama adalah kalau yang mengadakan TNI Polri. Kemudian di Manahan itu Waras Pratama. Saya libatkan anak-anak biar melihat
bergabung, merasakan kompetisi yang menyelenggarakan tentara. Karena pasti kompetitif dan ada hikmahnya banyak. Yang kedua, di Sukoharjo tadi juga sama Kodim, tentara juga. Kemudian yang tadi disampaikan Mas Angga ini, Esa Unggul. Itu adalah salah satu kampus universitas swasta yang saat ini merajai di Pelatnas SEA Games. Base of the base-nya ada di sana. Karena dia di sana ada semacam world, penghargaan siapa yang juara Pelatnas gratis beasiswa di situ. Walaupun anak-anak kita juga ada yang lulusan MTA, dulu sudah ada di UGM, ada di Undip, bahkan ketua UGM-nya Undip itu alumni SMA MTA, di UNS juga ada. Itu anak-anak kita bekali mereka. Yang terakhir adalah yang saya sukai dari anak-anak SMA MTA adalah mereka tadi dari nol, Pak. Nol, mau berusaha, mau bekerja keras, akhirnya ketika kita bimbing, kita arahkan dan kita tunjukkan, itu prestasi. Anak-anak berani untuk berkompetitif, bahkan mereka semuanya kadang saya kasihannya adalah capek-capek, kerja keras, dari asrama ke sekolah jalan, kemudian mereka kalau dipakai kita bisa ke sana kemari. Anak-anak itu intinya mau untuk bekerja keras. Nah, luar biasa ini pemirsa. Dari penjelasan Sensei Sugeng Riyadi ini kita dapat gambaran ya bagaimana membentuk suatu habit yang baik akhirnya bisa menimbulkan prestasi-prestasi seperti halnya teman-teman yang ada di sini, dan di belakang teman-teman semua sebenarnya masih banyak yang berprestasi ya Sensei ya. Baik teman-teman semua, Sensei kita rehat sejenak ya, nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Dan untuk Anda para pemirsa dimanapun Anda berada, nanti kita akan lanjutkan kebersamaan kita dalam program edukasi. Serta untuk Anda yang ingin bertanya, kami persilahkan melalui line telepon di 02716793000, melalui pesan WhatsApp dan SMS di 08112553000. Tetaplah bersama kami, selepas jeda kita akan kembali dalam program edukasi. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami ya dalam program edukasi. Di sore hari ini kita masih bersama dengan teman-teman SMA MTA Surakarta yang berprestasi, utamanya ekstrakurikuler karate yang kemarin mendapatkan banyak sekali kejuaraan dan tadi sudah disebutkan oleh teman-teman semua. Dan di kesempatan sore hari ini kami masih buka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, bisa di line telepon 02716793000, melalui pesan WhatsApp dan SMS di 08112553000. Baik, Sensei Sugeng dan teman-teman, kita lanjutkan ya perbincangan kita di sore hari ini. Saya coba ke teman-teman ini satu persatu, saya ingin ulik bagaimana pengalaman dan ceritanya ini ya. Pertama ke Mas Aditya Al-Ayubi terlebih dahulu ya Mas. Ini ceritanya di SMA MTA Surakarta ini kan mulai kembali latihan karate selepas beberapa tahun tidak latihan lagi ini ya. Apa yang memotivasi Mas Aditya untuk ikut kegiatan di karate ini? Ya, terutama itu saya itu ikut karate karena terinspirasi dari ayah saya juga. Ayah saya dulu juga ikut karate, dan karate itu kan di TNI di Bonongan TNI. Ya. Berarti melihat sosok ayah yang ikut karate, kemudian termotivasi untuk ikut karate juga ya. Kalau melihat prestasinya dari teman-teman SMA MTA pada saat itu, atau ketika baru pertama akhirnya memutuskan untuk lanjut, atau seperti apa? Lanjut nih. Saya memutuskan untuk lanjut. Saya waktu itu kan masih kelas 10 itu melihat Mas Angga, Mas Amaroso itu juara karate, terus kayaknya menarik, kayaknya membuat saya ingin mengikuti karate. Berarti secara pribadi memang termotivasi karena adanya prestasi-prestasi kakak tingkatnya ya pada saat itu ya. Baik, kalau dari segi orang tua pun berarti mendukung ya ikutnya Mas Aditya ke bidang karate ini ya? Iya, mendukung banget. Kemarin dapat kabar kalau dapat emas, gimana perasaan orang tua? Seneng, alhamdulillah. Ayah itu sampai kaget, ayah saya. Baik, luar biasa ini. Berarti bisa membanggakan kedua orang tua juga, dan dakwahnya ketika di bidang karate pun juga berhasil ini, bisa mendapatkan emas ini ya. Baik,
dengan latihan yang diberikan oleh Sensei Sugeng ini, bagaimana menurut Mas Aditya? Polanya atau mungkin bentuk-bentuk latihannya apakah sesuai dengan porsi yang diberikan dengan seumur ini dan akhirnya bisa berprestasi atau seperti apa kalau Mas Aditya merasakan? Sesuai. Latihan itu kan biar bisa berkembang itu kan harus ditingkatkan terus. Walaupun berat ya gak apa. Dari yang penting tuh semangatnya itu. Kalau kita niat, semangat, kita juga akan terus berkembang kemudian menjadi yang lebih baik. Ya, baik, ini dia. Berarti memang pola yang diberikan oleh Sensei Sugeng ini pas ya dengan Mas Aditya dan akhirnya bisa berprestasi juga. Baik, ke Mas Amaroso ini dari Tangerang dan baru melanjutkan latihan juga selepas beberapa tahun tidak latihan ini ya Mas Amaroso. Ya. Bagaimana ketika memulai pertama latihan? Ada, kalau orang Jawa itu kagok atau mungkin bingung gitu atau seperti apa Mas Amaroso? Ya, gerakannya sih lupa-lupa gitu. Gerakannya lupa-lupa tapi ya bisa diikuti lah. Kalau dibandingkan dengan teman-teman yang baru pemula, apakah Mas Amaroso pada saat itu merasa, wah saya ini sebenarnya sudah bisa ini atau seperti apa Mas Amaroso? Enggak ada kayak gitu sih. Berarti memang dari nol semua, dari istilahnya kita memulai lembaran baru itu ya Mas Amaroso ya. Baik, yang diberikan oleh Sensei Sugeng ini seperti apa pas awal-awal mulai latihan? Ya pas awal-awal latihan ya dikasih teknik dasarnya dulu. Baru kalau udah bisa dinaikkan lagi ke tingkat selanjutnya gitu. Kalau ketika mendekati perlombaan, apakah porsi dan latihannya berbeda dengan ketika di kegiatan sehari-hari pas ekstrakurikuler seperti itu? Porsinya ditambah gitu. Biasanya kan ekstra wajibnya 2 minggu seminggu 2 kali, jadi ditambah jadi seminggu bisa 4 atau 5 kali. Kalau secara fisik lebih capek atau sebenarnya sudah nyaman ini dengan pola latihan seperti itu? Ya, sudah terbiasa. Oh, sudah terbiasa ya. Biasanya apa saja untuk mengimbangi kondisi fisik yang tetap prima dalam kejuaraan itu, olahraga-olahraga yang dilakukan selain istilahnya mematangkan skillnya, jurus-jurusnya yang dilakukan Mas Amaroso apa ini? Ya, menjaga pola tidur atau pola makan juga itu termasuk juga. Berarti dikontrol ya bagaimana tidurnya tidak begadang, tidak harus sesuai porsinya supaya terus fisiknya dan tetap bugar ketika nanti akan bertanding gitu ya. Baik, dari berbagai kejuaraan yang sudah diikuti Mas Amaroso, kejuaraan mana yang paling Mas Amaroso ini berkesan? Yang paling berkesan di Jakarta sama yang di Wonosobo kemarin. Apa yang membuat itu berkesan Mas? Kalau yang di Jakarta? Kalau yang di Jakarta itu karena saya berhasil dapat emas, tapi yang di Wonosobo kemarin tuh karena berhasil membawa Surakarta ke menjadi juara umumnya. Oh, juara umum ya ternyata ya Sensei ya. Wah, luar biasa. Ternyata kompetisi kemarin tim dari Surakarta mendapatkan juara umum ini ya. Berapa medali sebenarnya Sensei dari Surakarta yang berhasil diperoleh? Kemarin kurang lebih kita mendapatkan dari 30 emas yang diperebutkan, kita bisa sampai 19 emas. Wow, hampir jadi 50% lebih ya Wow, luar biasa ini. Alhamdulillah. Baik, ke Mas Amaroso tadi. Ini kan tadi di Jakarta juga dapat emas. Ini sesuatu yang berkesan. Di Wonosobo juga berkesan karena bisa membawa tim Surakarta mendapatkan juara umum ini ya. Yang dirasakan selain dari kejuaraan yang mendapatkan medali, apa yang menjadi istilahnya pengalaman bagi Mas Amaroso? Pengalaman kebersamaan di sesama atlet gitu. Ada kebersamaannya, saling membantu sebelum pertandingan, juga saling memberikan semangat gitu. Saling bertukar informasi juga ya, mungkin istilahnya mungkin kelemahan lawan itu juga saling sharing ya di sana ya. Baik, pemirsa, luar biasa Mas Amaroso ini pemirsa juga dapatkan berbagai medali dan kemarin di Jakarta juga dapat emas. Ke Mas Mukhlis Dwi Angga ini ya, salah satu yang berprestasi pula. Di kesempatan kemarin dapat emas dan 4 kali bertanding ya Mas tadi. Selain sebelumnya juga di Jakarta juga dapat emas pula. Yang dirasakan paling berkesan di mana ini Mas? Paling berkesan di Wonosobo kemarin. Karena waktu di Jakarta itu istilahnya kurang
tidak sebagus pas di Wonosobo. Oh, mainnya Mas Angga ini? Iya, benar sekali. Apa ini yang membedakan Mas? Karena latihannya cukup banyak di sekolah, di Kleco juga, satu kontingen dari Solo, latihan jadi satu. Dan di Wonosobo kemarin, alhamdulillah skornya dan cukup 8-0. Wow, luar biasa. Ini berarti istilahnya lawan tidak berkutik ini ya? Yang dilakukan Mas Angga seperti apa ini? Ceritalah Mas yang di Wonosobo ini. Pas pertandingan final lah. Ya, saya menggunakan teknik Oshiro. Oshiro, seperti apa itu? Tendangan kaki, poinnya 3. Berapa kali masuk tendangan kakinya? 2 kali. Oh, 2 kali langsung 6 poin ya? Iya. Yang sisanya poinnya didapat dari mana? Pukulan? Pukulan. Iya, 2 kali. 2 kali ya? Wah, luar biasa. Biasanya durasi mainnya berapa menit kalau di karate itu kejuaraan kemarin? Kurang lebih 1 menit. 1 menit setengah. 1 menit. Wah, baik. Ya, luar biasa ini ternyata pemirsa kemarin bisa memasukkan 2 kali tendangan ini ya. Dan lawannya tidak berkutik, berarti pola latihan ya yang paling memengaruhi Mas Angga. Benar ya? sekali. Tidak merasa capek Mas ketika latihan yang istilahnya intensitasnya kan panjang ini? Kalau istilahnya senang itu nggak kerasa sama sekali. Nggak kerasa ya? Iya. Dalam durasi latihan itu, 1 bulan itu ya, pernah tidak merasa istilahnya capek, kemudian ada fisik yang mungkin cedera lah kalau Mas? Pernah juga. Di mana itu Mas? Di waktu latihan bareng satu kontingen di Solo itu pertama kali capek, tapi senang bisa ketemu teman-teman yang lain tuh hilang rasanya. Berapa menit atau mungkin berapa jam latihannya Pak? Latihan dari 3:30 sampai 5:30 itu di Kleco. Wow, 2 jam non-stop ya? Non-stop. Gitu. Ya, luar biasa ini, pasti ya terbayang inilah. Tapi terbukti dengan bentuk fisik yang semakin istilahnya jadi, akhirnya bisa mendapatkan poin-poin yang banyak ketika perlombaan ini ya. Baik, 8-0 pemirsa. Baik, ke Sensei ini melihat kemarin pertandingan dari teman-teman yang bertanding di Wonosobo, bagaimana perasaannya? Ya, begitulah yang namanya anak-anak bervariasi kemampuannya ketika kita sebagai pelatih pembina memberikan bekal, latihan, tadi disampaikan anak-anak, otomatis kemampuan anak-anak masing-masing. Jadi kita menyiapkan latihan, namanya TC, training center. Memang anak-anak ini ketika latihan salah satunya di sekolah juga kita bawa keluar ke istilahnya PB-nya, ke pengcapnya. Kita juga dengan izin sekolahan biar mereka tahu, oh ini yang namanya peraturan, ini yang namanya pengalaman, ini yang namanya bersaing yang bagus. Nah, anak-anak semuanya berlatih, itu kita ambil setiap hari Sabtu. Tidak mengganggu mereka belajar, tidak mengganggu mereka sekolah, maksimal mereka latihan 2 jam. Dengan segala fisik, kemampuan, perhatian, dan juga persiapan. 3:30 latihan, mereka sudah sholat jam, sekarang asar 2:30, mau mendekat itu, sudah sampai dari sana bentuk daripada tadi disiplin semangat anak-anak. Terbukti, ya nanti ketika mereka turnamen sudah hari terjadi, ya mereka berkompetisi dengan kemampuan mereka masing-masing. Gitu. Baik. Dari pelatihnya saja sudah memotivasi luar biasa ini ya. Saya sebenarnya ingin ulik sedikit ini, Sensei Sugeng Riyadi ini pernah ikut kejuaraan mana saja dan yang paling berkesan juara di mana ini, Sensei? Ketika tadi itu saya meng-flashback 15 tahun yang lalu. 15 tahun. Kebetulan dulu ketika saya lahir di prestasi itu tahun 2000. Saya masih SMA itu. 11 tahun. Mungkin bagi teman-teman saya yang sesama atlet, kita pernah merambah nasional dan internasional. Salam Karate Os. Ini membuka lembaran lama. Bisa sampai kemarin nasional internasional. Karena kita dari kecil SD sudah dididik masuk yang namanya dulu namanya Porda. Kalau sekarang Popda, berjenjang sampai kita ke Kejurnas, sampai kita ke tempat internasional. Jadi ya kita dididik dari para mentor-mentor yang dulu yang sekarang pun sudah sepuh-sepuh, dari para sesepuh karate. Akhirnya saya tularkan ke anak-anak ini, memang niatnya dari prestasi untuk menjadi amal jariah. Karena dengan segala sesuatunya zaman itu berubah. Sekarang dengan milenialnya, teknologinya, peraturan karate yang dulu namanya Akashiro, merah biru, merah putih, sekarang menjadi merah biru yang namanya AKAU. Tadi yang dikatakan tendangan itu di karate sebenarnya ada. Kalau pukulan 1 namanya Gyakusugi itu 1, Yuko 1, tangan di bawah wasit Yuko. Ketika tangan mendatar Nihong 2, Ipong 3, kategori kepala, kaki
pasti. Badan menggunakan kalau ditendang 2. Ini namanya Yuko 1. Ketika anak-anak itu sudah bisa menerapkan 3, itu bagi setiap karateka adalah kebanggaan sendiri. Karena perjuangannya harus bagaimana cari timing, bagaimana cari waktu yang bisa memasukkan. Karena di karate tadi, full body contact itu tidak boleh mencederai. Mencederai pelanggaran. Ada 5 kategori pelanggaran. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 pelanggaran, pasti sudah didiskualifikasi. Ini tantangannya. Karena karate salah satu bela diri yang benar-benar menjaga keamanan bodi tubuh. Jadi ketika sudah selesai, diharapkan tidak terjadi cedera yang sangat berat. Mungkin patah, mungkin garota, itu kita hindari. Peraturannya sudah ada dari yang namanya FORGI. FORGI adalah Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia. Kalau bahasa terkenal mungkin itu PSSI kan sepak bola. Tapi kalau karate, FORGI. Itu tak. Baik, luar biasa ini. Ternyata Sensei Sugeng ini sudah berprestasi sejak SMA juga ya. Dan latihannya sudah sejak SD Sensei ya. Wah, luar biasa. Itu adalah buah dari kegiatan yang terus-menerus dilakukan secara konsisten, istiqomah, akhirnya bisa membuahkan hasil prestasi itu ya. Baik, sebenarnya saya ingin masih banyak ngobrol dengan teman-teman semua, utamanya dari tim karate SMA MTA Surakarta, namun karena keterbatasan waktu, terakhir saya minta pesan motivasi dari teman-teman semua, dan terakhir nanti dari Sensei. Pertama dari Mas Aditya, silakan. Motivasi untuk para teman-teman muda inilah. Ya, pertama itu jangan menyerah, tetap semangat. Jangan lihat hasilnya, tapi lihat prosesnya. Wah, jangan lihat hasilnya pemirsa, lihat prosesnya dan lakukan itulah prosesnya ya, dinikmati ya Mas ya. Baik, ke Mas Amaroso Hania, mungkin ada pesan untuk para pemirsa dan teman-teman yang masih seumuran ini, silakan. Ya, untuk teman-teman yang berada di sana, untuk bisa terus mencoba untuk meraih prestasi, bukan hanya di karate juga, tapi bisa dari cabang-cabang yang lain seperti akademik ataupun olahraga yang lain. Ya, baik, amin. Semoga kita bisa berprestasi sesuai bidang masing-masing ya, Mas Amaroso. Doa terbaik untuk kita semua. Dari Mas Mukhlis Dwi Angga, mungkin ada pesan kepada para pemirsa, silakan. Baik, bagi teman-temanku semua, tetap semangat dan pantang menyerah, terus meraih fastabiqul khairat. Wah, luar biasa ini pemirsa. Semoga ini kita bisa semangat dan melihat prestasi dari teman-teman semua ini ya. Ini nanti bisa memotivasi untuk para pemirsa yang tentunya prosesnya ini sebenarnya singkat tapi bisa berprestasi. Apalagi kalau nanti kita prosesnya lebih panjang, pasti prestasinya juga lebih panjang juga, banyak juga. Terakhir dari Sensei mungkin ada pesan dan motivasi ataupun ajakan untuk selalu berprestasi sesuai bidang masing-masing. Silahkan Sensei. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah dulu yang telah memberikan izin saya menjadi pembina melatih anak-anak mendidik. Sekali lagi, sifatnya kita adalah untuk beribadah, mendidik anak-anak. Kebetulan saya diamani dalam bidang olahraga karate. Mudah-mudahan anak-anak juga bisa mengambil hikmah apapun yang diberikan di bidang karate ini. Entah itu fisik, entah itu mental, entah itu kejuaraan apapun. Yang endingnya nanti tetap menjadi anak-anak yang cerdas, soleh, yang bisa membanggakan orang tua. Yang pada intinya ini adalah titipan orang tua dari berbagai daerah. Kebetulan kami juga pendidik itu. Yang kedua adalah bagi teman-teman atau rekan-rekan siswa yang lainnya yang dia ingin maju, ingin berprestasi, tadi yang disampaikan anak-anak kita. Yang pertama disiplin, semangat dari berbagai apapun. Intinya untuk meraih prestasi itu yang penting kita bergerak, rajin, istiqomah, dan punya target. Saya harus bisa ini, saya harus ini. Yang nanti target itu membuat kita lebih semangat untuk meraihnya. Sehingga waktu akan terisi, tidak akan pernah kosong, dan kita semuanya bisa berprestasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, luar biasa. Terima kasih ini pesannya Sensei Sugeng Riyadi. Terima kasih atas motivasinya juga, dan terima kasih untuk teman-teman semua sudah hadir memotivasi kita semua, dan semoga nanti di kejuaraan berikutnya bisa berprestasi kembali. Terakhir yang akan diikuti berarti di Universitas Brawijaya. Insya Allah Kadisnya Sekolah nanti kita mencoba untuk di Brawijaya Malang kompetisi karate pelajar lagi untuk mengukir prestasi kalau diizinkan dari pihak sekolah. Semoga nanti bisa
bisa mendapatkan hasil ya terbaik untuk kita semua. Amin. Dan untuk kontingen dari SMA MTS Surakarta. Baik, semoga sehat selalu Sensei, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program edukasi untuk edisi kali ini. Semoga perbincangan sore hari ini bisa menginspirasi para pemirsa untuk selalu berprestasi di bidang pemirsa masing-masing. Apapun bentuknya, insya Allah kalau para pemirsa bisa berprestasi, bisa menjadi ladang dakwah untuk kita semua. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin, pamit undur diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.